لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Hari ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan haji dan umroh, yang mana tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa dapat mendeskripsikan apa itu haji, menunjukkan dalil-dalilnya, serta menjelaskan syarat wajib haji, menjelaskan rukun-rukun haji, dan menjelaskan sunnah haji. Sekarang pertanyaannya, apa pengertian ibadah haji? Anak-anak, haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu, dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji atau bulan Dzulhijjah. Kegiatan inti ibadah haji sendiri dimulai tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina. Setelah itu mereka wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir setelah melempar jumroh atau melempar batu sebagai simbolisasi perlawanan terhadap setan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Masyarakat Indonesia biasa menyebut juga Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji, karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu sebagaimana firman Allah yang tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Seperti ibadah yang lain, haji pun juga memiliki syarat wajib, yang artinya jika kelima syarat ini mengenai seorang hamba, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat wajib pertama adalah dia beragama Islam. Ibadah haji merupakan ibadah yang menjadi kewajiban bagi umat Islam. Untuk agama yang lain, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, dia berakal sehat. Orang yang hendak melaksanakan ibadah haji harus orang yang berakal sehat. Maka dari itu, orang gila tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Syarat yang ketiga adalah dia sudah dewasa atau sudah masuk ke dalam akil balik. Anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jika ada anak kecil yang menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah, namun ia belum mencukupi kewajiban haji sesuai dengan ajaran Islam. Syarat yang keempat adalah dia manusia merdeka. Merdeka di sini maksudnya adalah tidak ada kewajiban untuk beribadah haji bagi seorang budak. Jika ia berhaji, hajinya akan tetap sah, namun ia belum memenuhi syarat haji dalam Islam. Yang kelima, syaratnya adalah mampu. Mampu di sini diartikan sebagai mampu fisik, mampu materi, dan ada transportasi yang membawanya menuju ke Mekah. Ada syarat wajib tambahan, yaitu adanya mahram bagi wanita. Syarat lain terutama khusus untuk wanita adalah adanya muhrim atau mahram yang menemani perjalanan ibadah haji selama berada di kota suci. Jadi wanita tidak diperkenankan untuk melaksanakan haji seorang diri tanpa ditemani oleh mahramnya. Sekarang kita lihat apa saja rukun haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diganti dengan bayar dam, sehingga hajinya dinyatakan batal atau tidak sah. Rukun haji yang pertama adalah niat ihram. Sebelum para jamaah haji berangkat haji, mereka diharuskan memakai pakaian ihram dan berniat haji. Niat haji bacaannya adalah labbaik Allahumma hajja. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu duhur sampai maghrib. Rukun yang ketiga adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad dan selesai di rukun yang sama. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Rukun yang kelima adalah tahallul, mencukur rambut. Yang keenam, tidak meninggalkan salah satu dari rukun di atas. Satu persatu akan kita pelajari di halaman berikutnya. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umroh. Mereka yang melakukan ihram disebut dengan istilah tunggal muhrim dan jamaknya adalah muhrimun. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum di miqat dan diakhiri dengan tahallul. Pakaian ihram sendiri bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak berjahit yang dipakai untuk bagian bawah menutup aurat dan kain satunya lagi diselendangkan. Sedangkan pakaian wanita ihram adalah menutup semua badannya kecuali muka dan telapak tangan seperti pakaian ketika sholat. Warna pakaian ihram disunahkan warna putih.
Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu rukun haji untuk mengingat Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dari surga karena mengingkari perintah Allah dan terbawa oleh tipu daya iblis. Mereka dipisahkan di dunia ini selama 40 tahun untuk bertemu kembali. Padang Arafah merupakan lokasi Adam dan Hawa bertemu dan menjadi lokasi yang sakral bagi umat Islam. Silahkan simak tata cara wukuf lewat video berikut. Rukun haji berikutnya adalah tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji dan umroh. Tawaf hanya dilakukan di dalam Masjidil Haram. Rukun berikutnya adalah sa'i. Sa'i adalah salah satu rukun haji yang dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Kedua bukit yang satu sama lainnya berjarak sekitar 405 meter. Ibadah sa'i boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan oleh wanita yang datang haid atau nifas.
Berikutnya tahalul. Tahalul secara harfiah artinya dihalalkan. Dalam haji dan umroh maksudnya adalah diperbolehkannya jamaah haji dari larangan atau pantangan ihram. Tahalul disimbolkan dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Terakhir adalah tertib. Yang dimaksud tertib dalam rukun haji adalah bahwa semua rukun haji yang ada harus dilaksanakan semua sesuai dengan urutannya. Apabila urutannya tidak dilaksanakan secara tertib atau berurutan, runut, atau ada rukun yang terlewatkan, maka haji yang dilaksanakan dianggap tidak sah, sebab syarat tertib ini juga termasuk ke dalam rukun ibadah haji. Demikian pemaparan tentang materi haji pada hari ini. Anak-anak, kita akan pindah ke grup WA. Nanti akan saya share tugas kalian di grup WA. Silahkan kalian ikuti tautan yang akan saya share nanti. Bapak akhiri sampai di sini. Mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.